Shalom saudara, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari-hari yang kau beri, buat hari-hari yang engkau tuntun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup terus berada dalam naungan-Mu, berada dalam kepaksaan-Mu Tuhan. Di tengah ketidakpastian yang ada Tuhan, kami tahu hanya satulah, hanya Engkau lah yang pasti. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau taat duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengar-dengaran dengan suara-Mu, dan kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seumur hidup kami mau Tuhan terus mendekat, terus erat dekat dalam dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, beritakan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, puji Tuhan, hari-hari yang setidaknya bulan kemarin penuh gejolak, ketidakpastian, berita peperangan, kabar deru perang, persiapan ini itu untuk latihan perang telah kita dengar. Dan minggu ini puji Tuhan agak mereda sedikit ketegangan di regional Timur Tengah ya. Semoga juga di bangsa kita terus berpegang teguh pada kebijakan non-blok ya. Kemudian juga gejolak politik yang agak timbul sedikit gesekan, moga-moga sudah dapat diatasi oleh pemerintahan sekarang ya. Mari saya dan bangsa kita terus dibawa di momen naik ya, ekonomi naik dan rakyat semakin sejahtera. Amin. Kita berdoa terus untuk bangsa kita. Tuhan terus ada di hati Tuhan terus ada di bangsa kita. Mata Tuhan terus tertuju kepada bangsa kita. Dan Tuhan menyinari bangsa kita dengan wajah-Nya. Amin. Mari saya bacakan dulu hikmat hari ini yang diambil daripada Amsal 7 ayat 24 sampai 27. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah. Salah satunya berbunyi jangan berzina ya. Dan di kitab Amsal berkali-kali mengulangi supaya kita janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya ya. Begitu pula hikmat hari ini yang kemarin juga menekankan hal ini. Jangan tertipu, jangan masuk ke jalannya, jangan mau untuk ke sana ya. Beberapa hari yang lalu juga menekankan hal yang sama. Jikalau di Alkitab diulang berkali-kali, berarti ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa diulang-ulang? Ya, kecenderungan kan manusia itu hatinya bebal, ya, tidak mau mendengarkan nasihat, ya, lebih mengikuti hawa nafsu daging. Nah, tipe-tipe seperti itu tuh harus diingatkan berkali-kali. Kalau tidak bisa atau tidak mau bertobat juga,
maka akan dihajar oleh Tuhan. Benar? Ya, nah kalau sudah terima penghajaran dari Tuhan, misalnya terjerat oleh perempuan jalan, ya, kemudian kita dibaca di 27, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut, ya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Nah, kalau sudah kena mara bahaya, penyakit lah, kemudian keluarga berantakan lah, sudah begitu banyak masalah yang menekan, barulah teringat, ya, barulah teringat dengan teguran, barulah teringat dengan hikmat hari ini, barulah teringat dengan keluarga, barulah menyesal kemudian, ya. Sebelum itu terjadi, mari berbalik dari jalan yang jahat, datang minta ampun kepada Tuhan. Channel Hikmat hari ini akan terus membacakan kitab Amsal, mengajak setiap orang yang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa segera berbalik dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kemudian channel Hikmat hari ini akan terus mengajak kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan, mengenal siapa Tuhan, dan kemudian saudara kita dorong untuk mengasihi dan kemudian melayani Tuhan, ya. Pertumbuhan itulah yang akan membawa hidup saudara begini, ya. Terus grafiknya, ya. Mungkin di tengah grafik ada gelombang sedikit, wajar saudara, ya. Biasanya itu terjadi. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan, ya, Nabi Musa juga banyak mengalami tekanan, tapi ketika dia terus berpegang kepada Tuhan, Tuhan tidak mempermasalahkan yang lalu. Tuhan tetap menatap Musa dan terus menuntun dia, ya, untuk membawa dia menuntun bangsa Israel sampai ke perbatasan Yeriko untuk masuk ke tanah Kanaan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga nabi besar Daud, ya, dia juga pernah jatuh dalam dosa perzinahan, tapi kemudian dia segera berbalik, bertobat. Bahkan di tengah di saat kejatuhannya itu dia menulis mazmur yang begitu indah. Tuhan, janganlah Engkau ambil rohmu daripadaku, ya. Berbalik, bertobat, itu yang Tuhan ingini. Jikalau saudara sudah bertobat, jangan balik lagi. Kalau balik lagi itu namanya bebal, ya. Bahkan kalau saya tidak salah di kitab Rasul Paulus juga pernah, bukan kitab Rasul Paulus, tapi kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pernah ada mengatakan bahwa jikalau seorang sudah bertobat kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, lebih baik batu kilangan diikat di lehernya kemudian dia dicemplungin ke laut. Ya saudara, tidak ada ampun. Karena kalau saudara sudah mengenal Tuhan, kemudian saudara tidak bertekun di jalannya, maka saudara itu seperti di tengah-tengah domba yang ada di tengah-tengah serigala. Serigalanya ini buas, ya, siap-siap menekam saudara, ya. Jadi kalau saudara tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, tidak tinggal di dalam pelindungan dan naungan Tuhan, maka itu yang berbahaya. Jadi ketika saudara bertobat, berbalik dari jalan jahat kepada terang Tuhan, ayo masuk ke dalam pelataran Tuhan. Jangan di luar pelataran, karena di luar pelataran tidak ada pelindungan saudara. Masuk ke dalam pelataran, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman Tuhan, terus menyembah Tuhan, ya. Dia waktu-waktu perbanyak mencari Tuhan, ya, perbanyak memuji Tuhan, perbanyak doa, kemudian juga persekutuan, mengikuti channel Hikmat hari ini atau channel yang membangun saudara, ya, dengan perkara Tuhan, ya. Teruslah memupuk diri saudara di situ, maka hati saudara akan menjadi tanah yang baik dan akan bertumbuh berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Mau saudara? Saya dorong saudara
untuk terus bertumbuh. Apapun masalah, ya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Pasti punya. Mau orang yang kaya sekalipun, dia pasti punya banyak masalah. Cuma kita tidak tahu aja, ya. Kita tidak tahu aja. Jadi kita hanya melihat diri kita, ya. Tapi percayalah, hidup kita tidak ada satu helai rambut pun di luar pengetahuan Tuhan. Rambut hitung kita terhitung oleh Tuhan. Apapun masalah kita, Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan menjawab. Amin. Ayo kita memuji Tuhan. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguhlah besar atas hidup kami. Kasih-Mu begitu ajaib, sampai-sampai mempesona hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kami ingin seumur hidup kami selalu dekat. Kami selalu berharap kepada Engkau Allah yang hidup. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan, untuk kami terus berjalan. Ya Aba, ya Bapa, kekudusan Tuhan, itulah yang kami ingini. Perkenanan-Mu Tuhan, itulah yang kami kejar. Oh Tuhan, orang yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan Tuhan, datanglah ya Aba, ya Bapa, pulihkan kami seutuhnya ya Tuhan. Perisaiku, kota bentengku, selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur dan mazmur bagi-Mu. Seumur hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, dekat denganmu itulah kerinduan kami. Ya Aba, ya Bapa, mampukan kami. Engkau Allah yang kudus. Kuduskan kami Tuhan agar kami layak. Oh Yesus Tuhan, kami mau menyanyikan mazmur bagi-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi saudara, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Amin. Teruslah menyembah Tuhan saudara. Jangan berhenti dan jangan keluar dari hadirat Tuhan yang manis ini. Tuhan, hamba meteraikan hati yang menyembah Tuhan bagi setiap umat-Mu. Tuhan, ubahkan setiap anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau di tengah zaman yang tidak mudah ini, yang menuju kepada kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Dan Engkau kuatkan, teguhkan hati kami, iman kami, untuk kami mencapai garis finish akhir. Ketika Engkau datang dan kami masih ada Tuhan, kami Engkau dapati setia. Tuhan, kami mau mengejar, kami mau menjadi 5 gadis bijaksana yang terus membawa minyak dan api pelita kami tetap menyala seumur hidup kami Tuhan. Materaikan bagi setiap anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman-Mu saudara. Katakan amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.